Ready, set, explore. Embark on a journey with our podcast. Halo semuanya, kembali lagi di Time Track Talks Podcast. Dengan saya Valerio di sini, host untuk episode kali ini. Setelah pada 2 episode sebelumnya kita sudah membahas mengenai gratitude, bagaimana kita dapat bersyukur, dan juga membahas mengenai fear of failure, bagaimana kita dapat menangani rasa takut akan gagal. Pada episode kali ini kita juga akan membahas mengenai salah satu topik yang tidak kalah penting dan juga cukup menjadi kendala bagi mungkin beberapa anak-anak zaman sekarang, yaitu mengenai time management. Pada podcast kali ini kita bersama tamu kita yaitu Christian. Shalom semuanya, perkenalkan aku Christian Ferrari dari kelas 10. Halo Ti, gimana kabarnya Ti? Ya tentunya baik, sangat baik, luar biasa. Nanti kita baru libur 2 minggu kemarin, terus kita masuk sekarang. Gimana nih setelah 2 libur minggu sekarang nih gimana? Lagi sibuk, banyak tugas atau santai-santai aja? Nah, kemarin kan 2 minggu libur tuh, tiba-tiba masuk. Nah itu pas masuk tiba-tiba banyak PH, banyak tugas, banyak kuis, banyak segala macam. Nah itu tentunya buat mungkin sebagian dari kelas 10 itu banyak yang stres, tiba-tiba masuk langsung PH, apalagi hari ini kita PH ekonomi. Ya benar. Nah, Kalau kamu sendiri gimana tuh? Stres gak sih? ya karena liburannya kurang. Wah. Berarti ini lagi padat-padatnya ya? Ya minggu ini kita padat sekali. Banyak yang tugas. Gimana sih Tih kamu dalam ngatasin minggu yang banyak tugas ini? Gimana nih cara kamu dalam mengatasinya? Kalau aku sendiri mengatasinya dengan mengerjakan hal-hal yang penting dulu. Nah, jadi misal sebelum libur ada tugas ya dikerjain dulu. Jadi pas libur itu kita bisa enjoy liburnya. Jadi pas masuk ya gak ada hal yang kita mau kerjain lagi. Nah gitu. Kamu ini nggak sih kayak ini lagi sibuk banget ngatur waktunya nggak di sekolah di rumah gitu? Oh iya ngatur. Jadi misal di sekolah ada tugas dan itu memang harus diselesaikan di sekolah ya usahakan waktunya cukup di sekolah. Nah di rumah kan juga ada kegiatan. Kegiatan itu yang mungkin beda dari sekolah gitu. Nah nih Cih, tadi kan kamu bilang kamu nih ngatur waktunya. Ya, menurut kamu apa sih time management itu? Nah, menurut aku pribadi, time management itu merupakan tindakan di mana seseorang bisa mengatur atau mengelola waktunya dengan baik atau bijaksana. Jadi time management ini sangat penting ya untuk diterapkan apalagi sebagai pelajar. Karena pelajar itu kan dia harus mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab dia. Di sekolah itu ada jam-jam mapelnya kan. Nah, jadi dia harus bisa mengatur waktu dengan baik mengerjakan tugas-tugas tersebut. Nah nih Tih, kan tadi kamu bilang kita lagi sibuk-sibuknya, terus kamu harus atur waktu nih kan, supaya semuanya nih bisa terkontrol lah. Gimana sih cara kamu tuh ngaturnya? Kayak apa yang kamu lakukan atau ya bagaimana nih kamu ngatur waktu? Nah, kalau aku sendiri itu membuat skala prioritas. Jadi aku mendahulukan hal yang penting. Jadi yang kurang penting itu nanti baru dikerjain. Tapi pentingnya sesuatu itu kan tergantung masing-masing orang. Nah, jadi kalau aku membuat skala prioritas tersebut. Terus aku juga menghindari multitasking. Karena kalau kita multitasking kan berarti kita mengerjakan segala sesuatu itu dalam satu waktu. Nah itu kan nggak memungkinkan. Jadi lebih baik kita fokus pada satu kegiatan dulu, kita selesaikan, baru kita lanjut ke kegiatan lain. Jadi ada terbagi waktunya. Nah, gitu. Kalau kamu ngatur kayak misal sekarang mau ngerjain apa, terus setelahnya nanti mau ngerjain apa, itu gimana? Kamu buat jadwal-jadwal sendiri atau kayak mana kalau yang kayak gitu? Iya, ada jadwalnya. Jadi misal hari ini jam sekian mau ngelakuin A. Itu ada jadwalnya sekian sampai sekian, jam berapa sampai jam berapa, selesaikan dulu yang A, baru selesaikan yang B. Jadi terstruktur gitu. Kamu orangnya kayak yang buat table atau mikir aja gitu kayak, oh mau ini, terus nanti setelah itu lanjut yang lain, atau benar-benar Mungkin lebih sering ke mikir.
daripada buat tabel-tabel gitu. Jadi aku lebih sering mikir, karena kan kalau mikir kan ya dari pikiran sendiri. Ya. Terus nggak tambah buang waktu lagi ya. Iya, jadi kan nulis kan juga pakai waktu. Iya benar. Nah, ada gak sih Tih tantangannya dalam mengatur waktu itu, apa gangguannya kalau yang kamu rasain? Nah, kalau tantangan atau gangguan itu yang mungkin ya pasti rasa malas. Nah, misal kita udah ngelakuin ini, kita mau lanjut ke sini lagi, nah itu kan bisa jadi kita malas. Oh capek nih, sudah lakuin ini mau lanjut ke sini lagi. Nah, jadi rasa malas itu yang mengganggu kita dalam memanage waktu kita dengan baik. Setuju. Kalau kamu sendiri? Ya, apa nih? Tantangan atau mengatur waktu? Ya, tantangan dalam mengatur waktu. Apakah udah baik? Kalau aku sendiri jujur aja, aku belum terlalu bagus ya, bisa dibilang kayak masih sering nunda-nunda gitu, masih kayak bisa nanti lah, ataupun kadang tuh juga misal aku udah ngatur gini kayak yang kamu bilang mau habis ini setelah ini ngerjain apa gitu, kadang aku memang mikir gitu kayak dipikirin, cuman kadang pas ngerjain itu ya lewat lah, atau mungkin gak sesuai lah pokoknya dengan apa yang kita kayak udah pikir, jadinya lewat. Nah terus juga ya benar kata Tian tadi, males itu kayak misal mau ngerjain tugas, buka laptop, buka HP, bukannya buka tugasnya malah buka YouTube, buka game. Nah itu sih kalau aku gitu, memang masih kurang lah. Nah kadang kan kita mau ngerjain tugas, benar. Kadang kita mau ngerjain tugas kan sampai scroll IG. Jadi kan itu kan nggak fokus. Iya. Nah jadi kita mau scroll IG, mau ngerjain tugas, akhirnya lewat dudet tuh kan. Nah lewat dudet, jadi pengumpulnya telat. Kan kalau telat kan dikurangi nilainya. Iya. Nah, lanjut nih. Kamu ada gak sih Ti hobi gitu? Ada. Hobi kamu apa? Hobi aku main bulu tangkis. Bulu tangkis. Siapa nih player favoritnya? Untuk player favorit, mungkin Kevin Sanjaya Sukamulyo, mantan ranking 1 dunia. Kenapa aku bisa memfavoritkan beliau? Karena dia dijuluki sebagai tangan petir, karena pukulannya yang cepat gitu. Nah, kamu kan pasti juga punya hobi kayak main bulu tangkis tadi, ada kehidupan sendiri lah di rumah, atau mau ngelakuin hal yang refreshing diri. Sementara di sisi lain ada banyak tugas juga ya kan, yang selalu nuntut untuk dikerjain. Gimana sih Ti kamu kayak ngelola waktunya, membagi waktunya biar semuanya dapat? Untuk bulu tangkis sendiri itu aku udah ada jadwal khusus di hari Jumat sore itu sampai malam. Nah kenapa di hari Jumat aku pilih jadwalnya? Karena kan misal aku pilih di hari Minggu, nah setelah Minggu kan Senin, takutnya ada ulangan, jadi mau sibuk bulu tangkis atau sibuk belajar untuk ulangan. Nah sedangkan kan kalau di hari Jumat kan itu kayak udah puncaknya lah ya, kan setelahnya Sabtu, setelahnya kan Sabtu, jadi gak ada apa-apa lagi, jadi makanya jadwalnya aman, jadi gak terganggu sama sekali kalau di hari Jumat. By the way, itu yang Jumat main bulu tangkis itu kayak kamu les, latihan, atau pribadi aja memang tiap hari Minggu main gitu? Itu ada pelatihan. Ada pelatihan. Udah ada jadwalnya. Kalau weekend gitu, kamu biasanya kayak suka masih ada tugas-tugas yang bisa numpuk atau free gitu? Ya kadang free, kadang ada numpuk juga. Soalnya kan hari Sabtu ada les. Oh ada les. Minggu juga ada les. Kalau tugas sekolah kayak ada gak? Mungkin tugas sekolah yang agak banyak nih. Misal dari Jumat nih dikasih misal waktu seminggu. Nah per hari kan pasti ada target-targetnya. Misal harus mencapai mana dulu. Ya. Nah, kalau itu nggak selesai ya paling Sabtu dikerjain gitu atau minggunya dikerjain, tapi itu nggak tabrakan selama jadwal les. Pokoknya semuanya ada jadwalnya ya masing-masing. Udah ada jadwalnya, jadi tinggal dilakuin aja sesuai jadwalnya gitu.
Kalau jam tidur kamu gimana? Jam tidur ya. Kalau untuk sekolah sih paling malam itu jam 9. Berarti tugas-tugas ini kamu memang maksudnya Sudah tugas selesai. ini ya nggak buat sampai begadang itu ya? Enggak. Jadi pas misal pulang sekolah jam setengah 4 ya. Nah itu pas pulang kan sampai jam 4 mungkin. Hmm. Kalau macet paling jam 5. Nah itu langsung aku buka laptop, langsung aku kerjain. Tugas-tugasnya sampai selesai. Jadi pas sudah mendekati jam tidur tuh ya tinggal tidur. Gak usah mikirin tugas segala macam, kan udah selesaikan sebelumnya. Kalau weekdays itu kamu main HP nggak sih? Kayak pulang sekolah tadi kan kamu bilang kamu langsung ngerjain tugas. Ada main HP dulu atau gimana? Itu main HP setelah selesai tugasnya. Jadi selesai dulu, lalu kalau ada masih waktu main gitu. Ya kecuali di HP itu ada yang penting. Misal notif dari siapa gitu yang penting, atau call dari siapa gitu. Ya pasti aku buka. Baru sambil itu ya refreshing ngapain gitu ya. Terus, ada gak sih Tih, maksudnya kayak saran dari kamu nih, gimana supaya kita itu bisa mengelola waktu dengan baik? Saran ya. Saran atau tips gitu. Tips. Ya, kita sesuai yang aku bilang tadi, kita harus memiliki skala prioritas, mendahulukan mana yang penting, mana yang kurang penting. Kita harus buat jadwal juga, buat jadwal misal kamu atau orangnya yang kurang bisa mengatur waktu dengan baik, ya buat jadwal. Ya, misal hari Senin itu mau ngapain pulang sekolahnya, atau Selasa jam berapa sampai jam berapa mau ngapain gitu. Terus kita juga harus menghindari multitasking berlebihan. Multitasking itu nggak salah, cuman kalau berlebihan, nah itu ada dampak buruknya juga. Karena kan sesuatu yang berlebihan juga nggak baik. Itu aja sih paling tipsnya. Selebihnya kan dari diri sendiri juga. Kalau kamu ada tips menurut versi Vale? Kalau menurut saya sih niat dan konsisten itu penting ya. Jadi kayak dalam mengatur waktu kan ya pasti yang namanya kayak nunda-nunda itu dijauh-jauhin lah kan. Kalau kita nunda pasti ngatur waktu gak bakal bagus. Jadi yang namanya niat sama konsisten itu menurut aku penting banget. Walaupun memang aku secara pribadi kadang masih belum bisa gitu di ngelakuin itu, tapi aku tahu kalau misalkan itu tuh sebenarnya penting gitu, cuman kadang ya itu kurang niat aja dan kayak ya keasikan aja, misal main HP keterusan gitu, padahal sebenarnya aku tahu kayak masih ada tugas nih, tapi bentar aja lah. Yang penting konsisten dan rutin ya. Ya itu penting banget, jadi kayak harus kalau misalkan udah mau ngerjain ya harus kerjain gitu, selesaiin dulu, jangan tiba-tiba ngapain, tiba-tiba main-main game doang. Soalnya kan kalau kita sekali aja bolong, nah itu bisa ngaruh ke selanjutnya kan. Nah misal kita mau manage waktu, kita buat jadwal tapi kita bolong di hari kedua misal. Nah itu kan bisa berpengaruh, misal di hari keempat kita bolong lagi, nah itu bolong terus. Ya. Jadi makin gak kekontrol. Untuk tugasnya numpuk kan ganggu jadwal selanjutnya. Nah terakhir nih, kan tadi kamu bilang kamu udah bisa ngatur waktu kamu dan dengan baik dan semuanya bisa terkontrol lah, bisa dibilang kan. Apa sih manfaat yang kamu rasain dari ngelakuin hal tersebut gitu? Tentunya ya kita sebagai orang yang bisa ngatur waktu ya itu lebih enak. Jadi kita gak terbebani. Soalnya kan kalau kita gak bisa ngatur waktu, ya kita sendiri yang berantakan. Jadi misal mau kerjain A tercampur sama yang B, mau kerjain B tercampur sama yang C. Jadi manfaatnya ya kita bisa kita dapat menjadi orang yang lebih terstruktur dan bertanggung jawab dalam keseharian kita. Oke, mungkin itu saja yang pada episode kali ini. Apakah Tian ada yang sampaikan ke teman-teman kita? Ya, pertama thank you buat undangannya ke sini. Aku bisa share pendapat, opini pribadi, pengalaman tentang time management. Pasti aku ada pesan untuk anak-anak muda di sana. Gunakanlah waktu dengan baik. Karena waktu itu penting. Apalagi kalau kalian bisa mengatur waktu dengan baik, percayalah bahwa kalian telah memberikan
masa depan kalian dengan baik. Itu aja. Oke, thank you juga Tian udah mau datang untuk episode kali ini, meluangkan waktunya. Sekian untuk episode kali ini. Ingat, jangan lupa mengatur waktu dengan baik karena waktu adalah uang. Walaupun mungkin masih susah, tapi sedikit-sedikit nanti akan terbiasa. That's a wrap for our podcast. Thank you for listening. Bye-bye. Bye guys.